اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Jadi suka pahalanya. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Gede pahalanya. Modal 15 juta, 15.000 setahun nggak bisa habis. Ya, silakan. Yang penting kita kreatif aja, hidup mah kreatif. Itu setahun kita udah punya 2 tahun berapa? 28.400.000 tinggal nambahin cepet. Tinggal nambahin cepet kita bisa pergi umroh 12 hari 28.500.000. Tapi ngomong luar. Narino ngomong luar pengen pergi umroh, rokoknya sehari 2 bungkus. Coba tabungin sini 2 tahun bisa berangkat umroh. 28.400.000 tinggal nambahin cepet, minta sama bini. Tapi ini girang banget, kita minta cepet aja kasih 10 juta, ini bang saya tambahin 10 juta buat jajannya. Waktu di umroh bang saya kagak sayang-sayang, ini abang hebat, bisa nabung rokok namanya, nabung rokok. Sederhana aja, berpikir ya sederhana, gampang-gampang aja, jangan susah. Hidup aja jangan susah, gampang-gampang aja gitu. Bisa kok, bisa. Kita pengen punya duit, ijazah kagak punya, kerjaan kagak gablek, ya. Ngutang aja sapu tuh, ngutang sapu. Ya, kita nyapu depan rumah Heli, kusrak bersihin, nyobakan kerja, kasih 2.000, pindah ke rumah, ya, keluarga. Yang pulang kusrak, dapat 3.000, 4.000, pindah ke rumah Naryono. Saya kita bisa dapat lebih daripada 100-200.000. Melihat solokan tetangga kita mampet, kita bersihin. Ya. Nggak usah minta, kita dapat rokok, dapat kopi. Rumah saya ngerokok, bertanya aja sini. Belum saya ngopi, bertanya aja sini. Kita saya bantu bersihin. Ya. Uang rokok dapat, uang. Nggak susah, hidup tuh nggak susah. Yang susah itu kita malas. Makanya dulu Malaysia namanya itu Malaysia namanya Malaysia. Tulisannya Malaysia. Rupanya ada makna di balik itu semua, gara-gara namanya Malaysia artinya malas, kagak ada guna-gunanya, makan dibuang sama Soekarno. Malaysia nggak ada guna-gunanya. Kenapa? Karena masyarakatnya malas, disebut Malaysia. Akhirnya begitu mereka bangkit mengganti nama, bukan Malaysia tapi Malaysia. Malaysia artinya rajin, makanya orang Malaysia rajin. Sekarang ngalahin Indonesia, yang dulu dia dibuang oleh Indonesia, sekarang malah dia ngawain Indonesia, ditawain sama Malaysia. Ya. Gede-gede geblok, Indonesia dianggap gede-gede geblok, lahan luas. Ngapa lahan luas dikasih orang? Garap dia emang nggak bisa begitu. Kalau kita berpikir lebih jauh lagi, hidup itu nggak susah, hidup itu gampang. Ya, mau foto gratis jadi tukang foto, mau makan bakwan gratis jadi tukang bakwan. Cuma kadang-kadang ujiannya kita nggak sanggup, nggak sabar. Ya apa juga udah ada ujiannya. Sekolah SD ada ujian, TK aja ada ujiannya. Orang hamil mau lahir aja diuji dulu, uji klinis dulu, uji kebersihan, uji segala macam, uji kekuatan bayinya, janinnya, nggak kuat ini, jangan lahirin dulu, ditahan dulu. Ya Allah, nggak susah, gampang gitu. Ya. Nggak capek, gampang. Itu modalnya begitu doang tuh, utang sapu bisa bayar dah, udah dapat. Saya yakin dengan cara kayak begitu itu cara yang halal dan pastinya orang akan apa?
orang akan berbagi. Apalagi kalau RT ngeliat, apalagi kalau RW ngeliat, dibeli sedot sama RW, sedot sampah, sedot dibeliin. Ya Allah ya Rahman. Ini perkara puasa kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, karena puasa itu membuat orang tambah semangat berpikir. Ya, dengan berpuasa otak tambah cerdas, tambah pintar. Cerdas dalam urusan apa? Cerdas dalam urusan ibadah, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau puasa timbulnya lapar haus, itu istighfar mulu, puasa. Apalagi orang yang puasanya sudah sampai kepada khusus. Kemudian haji kaitannya kayak itu. Nggak ada nabi yang kagak pergi haji. Nah kalau kita umatnya nggak mau haji, macam mana pula bah? Ya. Macam mana pula kau? Nabinya saja pergi haji semua. Kitanya nggak mau pergi haji, kitanya nggak mau pergi umroh. Kita jadi umat siapa? Umat Nabi yang mana? Gitu. Ya. Padahal kata hadis begitu. Ma min nabiyyin illa wa hajja. Kagak ada nabi yang kagak haji, kagak ada nabi yang kagak umroh. Sebab likulli hajin umratun. Setiap haji itu pasti umroh. Ayo, kita mohon begitu tuh. Jangan sampai hati kita nggak mau haji, hati kita nggak mau umroh. Mau ngikutin nabi yang mana? Padahal semua nabi haji. Mau ngikutin wali yang mana? Wali rata-rata umumnya haji. Bahkan wali mah hajinya zahir batin, cuman merem nyampe, zahirnya nyampe, batinnya nyampe, jasadnya nyampe ke sono. Kenapa? Karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ngikutin wali yang mana? Yang ada haji, yang ada umroh. Wali murid. Kalau kita udah mimpi pergi haji, itu jangan kayak orang zaman sekarang udah mimpi haji bang. Ya, cukup udah mimpi haji sih. Ya nggak ada cerita kayak gitu bang. Dari kita kayak gitu. Ada yang nggak mau umroh, maunya haji aja, umur sudah 70 tahun. Mau haji kapan bang? 20 tahun ke depan. 70 tambah 2 sama dengan 80. Ya wallahualam dah. Iya, padahal al-hajju wal umratu wajibani. Haji dan umrah kedua-duanya wajib bagi muslimin, buat setiap muslim seumur hidup sekali, wajib. Kalau tiap bulan itu mah sunnah, tiap tahun sunnah, selama kita masih punya kemampuan. Ilapan liman istasna'hu dan wasalihan. Ya. Lain halnya orang yang mengecualikan Nabi Hud dan Nabi Soleh itu belum haji. Semua yang lain haji, tapi Nabi Hud dan Nabi Soleh yang belum haji. Bahkan waruya anna adama hajja arba'ina salatan minal hidi masyan. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam beliau itu pergi haji arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi setiap tahun pergi haji terus selama 40 tahun, berarti 40 kali pergi, 40 kali pergi haji. Emang dari mana itu Nabi Adam? Minal Hindi, dari India. Nabi Adam begitu diturunin dari surga,
yang dilempar ke permukaan dunia, permukaan bumi itu nembahnya di India, Nabi Adam. Ya. Makanya orang India gede-gede, orang gede, duduk-duduk, ya. Kokor-kokor. Naik apa dia? Masyian, jalan kaki, jalan kaki. Nabi Adam aja sampai 40 kali pergi haji, jalan kaki. Bagaimana dengan Nabi Isa? Wa Isa yahtamalu annahu hajja qabla rafihi ila sama. Nabi Isa itu ya diperkirakan bahwa beliau mengerjakan ibadah haji sebelum diangkat ke langit, sebelum diudak-udak, diuber-uber sama orang Palestina. Sebelum diudak-udak, Nabi Isa sudah melaksanakan ibadah haji. Ya, jangan pikirin bagaimana nyampenya. Nabi mah tuh dunianya jelpit. Jadi nyampe udah. Siapa yang membuat seperti itu? Ya Allah jalan atau anahu yuhiju hina yanzilu ilal ardi. Ya, atau bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu haji ketika turun ke bumi. Kapan turunnya? Turunnya setiap bulan haji. Nabi Isa turun ke dunia ini, ke bumi ini setiap bulan haji. Ngapain? Nabi Isa ngerjain ibadah haji. Lah Nabi Isa yang diaku-aku sebagai nabi khusus orang Kristen. Orang Kristennya kagak pergi haji, nabinya pergi haji. Lu mau ngikutin siapa begitu. Mau ngikutin siapa coba dah? Makanya orang Kristen kalau ngaji mereka baru tahu karena ngaji jadi nggak tahu. Tuh bareng-bareng sama Nabi Khidir, bareng-bareng sama Nabi Isa, bareng-bareng sama Nabi Isa alaihissalam. Wafil khobari man qadha nusukahu wasallaman nasa min yadihi wasaliman nasa min yadihi wa lisanihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa infaqu dirhamil wahidi bi dzalika ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu wa huwa. Dan di dalam riwayat hadis dikatakan siapa saja yang melaksanakan ibadah haji atau umrah lalu ia mensejahterakan manusia dengan tangannya, mensejahterakan manusia dengan mulut lisannya, maka diampuni bagi orang itu dosa-dosa yang dilakukannya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Dan yang mendapatkan infakul dirhamil wahid ketika menginfakkan, membelanjakan duit di ketika haji, di ketika umroh, ya, buat bayar haji, buat bayar umroh pada waktu itu sama bandingannya dengan 1.000.000 alfin 1.000.000 bimasiwahu pada hari, bulan, tahun yang lainnya. Kalau bulan haji ya kita sedekah, kita belanja, kita ngongkos, itu pahalanya luar biasa, gede pahalanya. Cuma lagi pahala nggak bisa dilihat dengan mata kepala, karena pahala itu sifatnya
lihat nggak kelihatan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua, terutama buat saya secara pribadi. Amin ya Allah ya Rabbal Fatihah. Ya Aziz yang kepada yang kredit sampai jalan beralamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana Allahumma